Penerapan nanoteknologi di bidang biomedis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rofikaningrum dari Prodi Analisis Kimia IPB University. Saya di sini akan membahas tentang penerapan nanoteknologi di bidang biomedis. Apa sih nanoteknologi itu? Nanoteknologi adalah teknologi yang mempelajari dan memanfaatkan material berukuran sangat kecil, yaitu pada skala nanometer. Istilah nanoteknologi pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jepang bernama Norio Taniguchi pada pertemuan ilmiah pada tahun 1974. Salah satu bidang yang banyak menerapkan nanoteknologi adalah bidang kesehatan, khususnya bidang biomedis. Dalam bidang biomedis, nanoteknologi berkembang sangat pesat, terutama sebagai pengobatan, pencegahan penyakit, dan diagnosis. Prinsip utama nanoteknologi dalam biomedis adalah menggunakan nanopartikel yang ukurannya setara dengan protein, DNA, atau virus. Karena ukurannya yang sangat kecil, maka nanopartikel dapat menembus membran sel, berinteraksi langsung dengan molekul biologis, serta menghantarkan zat aktif secara spesifik ke dalam tubuh. Nah, salah satu penerapan nanoteknologi di bidang biomedis adalah sebagai penghantaran obat. Prinsip kerja penghantaran obat berbasis nanoteknologi meliputi beberapa tahapan. Yang pertama adalah enkapsulasi obat, yang kedua perlindungan zat aktif, yang ketiga penghantaran ke target, dan yang keempat pelepasan terkontrol. Jenis-jenis sistem penghantaran obat berbasis nanoteknologi. Yang pertama adalah liposom. Liposom adalah vesikel nano berbentuk bola yang tersusun dari lapisan lipid menyerupai membran sel. Cara kerjanya, obat disimpan di dalam liposom. Liposom menyatu dengan membran sel target. Obat dilepaskan langsung ke dalam sel. Nanopartikel polimer. Nanopartikel polimer dibuat dari bahan polimer biokompatibel seperti PLGA atau kitosan. Fungsi utama mengontrol laju pelepasan obat, cocok untuk terapi jangka panjang, aplikasi, penyakit kronis, penghantar obat oral dan injeksi. Nanopartikel logam, penerapan, penghantaran obat kanker, kombinasi diagnosis dan terapi. Keunggulan, mudah dimodifikasi dan responsif terhadap cahaya atau panas. Jenis-jenis sistem penghantaran obat berbasis nanoteknologi. Yang pertama, penargetan pasif. Prinsip kerjanya memanfaatkan perbedaan kondisi fisiologis antara jaringan sehat dan jaringan sakit, terutama pada jaringan tumor. Ciri utama, tidak menggunakan ligan atau antibodi, mengandalkan ukuran nanopartikel, dan umumnya digunakan pada terapi kanker. Kelebihan, desain lebih sederhana dan mudah diaplikasikan. Keterbatasan, kurang spesifik dan tidak semua tumor menunjukkan efek EPR yang kuat. Penargetan aktif. Penargetan aktif dilakukan dengan memodifikasi permukaan nanopartikel menggunakan molekul tertentu yang disebut ligan. Ligan ini dapat berupa antibodi, peptida, asam folat, dan aptamer. Ligan akan mengenali dan berikatan dengan reseptor spesifik yang banyak diekspresikan pada permukaan sel target, misalnya sel kanker. Kelebihannya sangat spesifik, efektivitas tinggi, dan efek samping minimal. Keterbatasannya, biaya produksi yang tinggi dan proses desain lebih kompleks. Keunggulan penggunaan obat nanopartikel. Yang pertama, efek samping lebih rendah. Yang kedua, pengobatan lebih efektif. Yang ketiga, pelepasan obat lebih terkontrol. Dan yang keempat, dosis obat yang digunakan lebih kecil. Sekian materi yang dapat saya berikan tentang penerapan nanoteknologi di bidang biomedis untuk memenuhi tugas nanoteknologi bidang kimia. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa.